Kejadian ini sempat viral di media sosial dan grup WhatsApp warga. Banyak yang menduga siswa tersebut mengalami keracunan makanan, sehingga orang tua murid pun ikut cemas. Petugas membenarkan adanya sejumlah siswa yang dirawat di puskesmas, namun membantah kejadian itu sebagai keracunan. Mengingat dari 18 lembaga penerima MBG, hanya satu sekolah yang siswanya mengalami gejala mual dan muntah. Mereka menduga kejadian tersebut disebabkan oleh perut siswa yang perlu beradaptasi dengan jenis makanan baru. Karena spaghetti, roti kering, roti tawa, sandwich dengan isian selada, timun, tomat, dan susu kotak dinilai merupakan menu yang belum terbiasa dikonsumsi anak-anak pedesaan sehari-hari. Apalagi ternyata banyak dari siswa belum sarapan pagi sebelum menyantap menu MBG. Saya selaku aslab di SPPG Dapur Semboro, secara khusus Dapur 2, yaitu terkait perihal kunjungan dari Bapak jajaran dari Babinsa ataupun Kapolsek, berikut juga dari Reskrim dan Bapak Kapolda. Bahwasanya kami sangat berterima kasih sekiranya ini menjadikan evaluasi dan kinerja kami, dan untuk langkah memang kemarin sedikit ada problem terkait apa yang telah kita distribusikan secara khusus untuk pembagian MBG ke anak didik secara khusus untuk anak SD. Namun perihal tersebut dapat kita antisipasi, yang mana tidak seheboh serumor yang sudah mungkin tersebar di media. Secara khusus mohon izin kami berhak untuk mengklarifikasi bahwasanya untuk korban secara langsung, secara fisik kita layani sendiri, dalam arti kita kunjungi ke instansi, secara khusus ke lembaga, yang mana kita antar untuk mendapatkan perawatan medis untuk di puskesmas setempat, berikut juga diwakili, bahkan diikuti oleh pihak kepala sekolah ataupun pihak guru selaku pendidik untuk mendapatkan penanganan secara medis. Dan untuk siswa kita mendapatkan informasi yang begitu baik, untuk siswa sampai detik ini bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Seperti itu. Kalaupun mohon izin, kalaupun terkait keracunan itu sangat perlu ya. Kalau keracunan itu ada indikasi terhadap si penderita, kita bisa menyimpulkan bahwasanya si penderita tersebut mendapatkan perawatan medis, tetapi itu hanya mendapatkan penanganan awal, yang mana dalam segi obat itu diberikan anti nyeri dan untuk pereda sakit lambung. Kalaupun keracunan ada indikasi, ini sangat, menurut kami ini hanya gejala, mungkin tidak adanya konsumsi di awal atau di pagi, dikarenakan mohon izin, awal itu si anak tidak sarapan pagi, mungkin keterbiasaan makan nasi sehingga boleh dikatakan terkontaminasi dengan makanan yang tidak biasa dikonsumsi sehingga menyebabkan mual. Nah, kategori mual dengan keracunan mohon izin itu sangat berbeda sekali. Seperti itu. Itu sandwich berupa menu roti, kemudian ada keju, untuk telur rebus diperlakukan kita kemas, kita goreng, juga ada sayur mentimun dan sayur lada. Pastinya untuk kinerja di masing-masing divisi akan kita tingkatkan, terutama dalam segi pemorsian, mulai dari tahap persiapan sampai dengan pengolahan dan sampai dengan bisa diterima oleh penerima manfaat sesuai dengan yang telah diinstruksikan oleh jajaran mulai dari Polsek sampai dengan tingkat Bapak Kapolda. Seperti itu. Agar kejadian serupa tidak terulang, pihak dapur MBG akan memperketat pengawasan, mulai dari persiapan, pengolahan, hingga penyaluran makanan termasuk dengan pengawalan khusus. Dari Rejo Agung Semboro, Sugito, Jember 1 TV, melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala membuka pendaftaran mahasiswa baru.
Pendaftaran gelombang pertama dimulai tanggal 17 Maret hingga 31 Mei 2025. Pendaftaran gelombang kedua mulai tanggal 1 Juni hingga 21 Agustus 2025. Sedangkan pendaftaran gelombang 3 dimulai tanggal 22 Agustus hingga 30 September 2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat program studi S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri. Terdapat program studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Yuk buruan daftar di kampus prestasi dengan beragam beasiswa.